Selamat pagi. Majelis Jemaat GPIB Immanuel Landasan Ulin Banjarbaru mengucapkan selamat beribadah pada minggu ke-15 sesudah Pentakosta. Kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini berkenan di hadapan Tuhan dan kita diberkati olehnya. Pemberita firman pada ibadah ini adalah Pendeta Agus Prasetyo Milono. Jemaat, marilah berdiri untuk menyambut firman Tuhan hadir di tengah-tengah persekutuan kita. Kita akan menghadap Tuhan dan memuji nama Tuhan dari Kitab Bakti 4, bait pertama dan bait ketiga, bersorak bagi Tuhan. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Injil Matius pasal 7 ayat 24 sebagai nas pembimbing. Setiap orang yang mendengar perkataanku dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Terimalah salam, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. No
Dengan rasa sesal dan malu, dan dengan kerendahan hati, marilah mengaku akan dosa-dosa kita. Mari kita berdoa. Ya Allah, kami menyadari dan mengaku bahwa sungguh dosa dan pemberontakan kami banyak di hadapan-Mu, dan dosa kami bersaksi melawan kami. Sungguh kami menyadari pemberontakan kami dan mengenal segala kejahatan kami. Kami telah memberontak dan mungkir terhadap Tuhan, berbalik dari mengikuti Allah kami. Kami merancangkan berbagai pemerasan dan penyelewengan. Hati kami mengandung dusta dan melahirkannya dalam kata-kata. Karena itu, kami mohon kepadamu ya Bapa, ampunilah segala dosa dan pemberontakan kami. Baharuilah kami, supaya kami layak menjadi anak-anak-Mu. Demikian pengakuan umat-Mu, dengarlah ya Tuhan. Amin. Kepada setiap orang yang telah mengaku dosa dan bertobat, disampaikan berita anugerah pengampunan seperti tertulis dalam Efesus pasal 2 ayat 8 sampai 10. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil kerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Berdasarkan firman Tuhan itu, sebagai pelayan Yesus Kristus, kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Syukur kepada Tuhan. Jemaat Tuhan, mari berdiri untuk kita mendengarkan petunjuk hidup baru seperti tertulis di dalam Ulangan pasal 6 ayat 5 sampai 9. Tertulis, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini,
haruslah engkau perhatikan, haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Haruslah juga engkau mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu, dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu, dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu. Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh hidup dan kesaksian kita di dunia. Bapak Ibu Saudara jemaat Tuhan, di minggu hari ini, minggu ke-15 sesudah Pentakosta, kita akan mendengar firman Tuhan berdasarkan kitab Amsal pasal 1 ayat 8 sampai 19. Amsal pasal 1 ayat 8 sampai 19. Dan mari kita berdoa mohon bimbingan Roh Kudus. Ya Tuhan, kiranya oleh anugerah pengasihan-Mu kami beroleh penyertaan di dalam Roh Kudus-Mu di dalam kami mendengarkan firman-Mu, sehingga oleh Roh Kudus Tuhan yang hadir dan berkuasa itu, setiap orang yang percaya dianugerahkan kuasa, dimampukan untuk hidup selaku pelaku firman-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan, di dalam Yesus Kristus Tuhan. Amin. Mari kita berdiri, membaca Alkitab dan menyambutnya. Haleluya. Bacaan Alkitab hari ini terambil dari Perjanjian Lama, dari Amsal pasal 1 ayat 8 sampai dengan ayat ke-19 yang menyatakan nasihat dan peringatan. Hai anakku, dengarkanlah didikan ayahmu, dan jangan menyia-nyiakan ajaran ibumu. Sebab karangan bunga yang indah itu bagi kepalamu dan suatu kalung bagi lehermu. Hai anakku, jikalau orang berdosa hendak memujuk engkau, janganlah engkau menurut. Jikalau mereka berkata, marilah ikut kami,
biarlah kita menghadang darah. Biarlah kita mengintai orang yang tidak bersalah dengan tidak semena-mena. Biarlah kita menelan mereka hidup-hidup seperti dunia orang mati, bulat-bulat seperti mereka yang turun ke liang kubur. Kita akan mendapat pelbagai benda yang berharga. Kita akan memenuhi rumah kita dengan barang rampasan. Buanglah undianmu ke tengah-tengah kami, satu pundi-pundi bagi kita sekalian. Hai anakku, janganlah engkau hidup menurut tingkah laku mereka. Tahanlah kakimu daripada jalan mereka, karena kaki mereka lari menuju kejahatan dan bergegas-gegas untuk menumpahkan darah. Sebab percumalah jaring dibentangkan di depan segala mata yang bersayap, padahal mereka menghadang dah sendiri dan mengintai nyawanya sendiri. Demikianlah pengalaman setiap orang yang loba akan keuntungan gelap, yang mengambil nyawa orang yang mempunyainya. Hendaklah firman Tuhan diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Bapak, Ibu, saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, sungguh kita percaya dan menyadari, bahwa jika kita sampai hari ini ada dan hidup sebagai orang percaya, sebagai keluarga, rumah tangga, sebagai masyarakat yang baik, maka kita pun percaya bahwa itu semua bukan karena kehebatan kita, bukan karena apa yang ada pada kita, yang kita miliki kekayaan atau harta benda atau jabatan, melainkan kita ada sebagai umat Allah yang mengerjakan tugas panggilan Tuhan di tengah kehidupan sehari-hari. Justru kita mengakui bahwa kita dihidupi oleh nilai-nilai, kita dihidupi oleh nasihat-nasihat, kita dihidupi oleh firman Tuhan. Matius pasal 4 ayat 4, Yesus berkata, sebab manusia tidak hidup hanya dari roti saja, melainkan dari firman Allah. Ya, sungguh kita mengakui dan menyadari bahwa hidup kita ini bisa berdaya bukan hanya secara biologis, bukan hanya secara fisik, ya, lahiriah, tetapi juga hidup kita yang berdaya secara rohani, secara moral, secara etika perilaku. Tentu itu disemangati atau juga diisi oleh banyaknya nasihat-nasihat dalam hidup kita. Nah, pembacaan Alkitab pada
minggu hari ini kita sudah membaca Amsal pasal 1 ayat 8 sampai 19. Amsal tentu bagi kita bukan kitab yang asing bagi kita, ya. Kita sangat sering membaca, mendengar tentang Amsal ini, ya. Yang tidak lain adalah juga kata-kata hikmat, kata-kata bijak dari penulis Amsal atau dari seorang yang berhikmat. Orang mengenalnya atau banyak orang mengenalnya sebagai Amsal Salomo, meskipun memang kitab Amsal tidak semuanya juga ditulis oleh Salomo. Ya. Tetapi secara umum kita akan memahami atau juga memaknai bahwa Amsal ini adalah suatu nasihat, wejangan. Orang di Tapanuli berkata poda, ya, partuturon, atau sesuatu kata-kata yang baik bagi anak-anaknya. Nasihat. Amsal identik dengan kata-kata bijak, nasihat, hikmat. Ya, tentu berbicara soal kata bijak, bicara soal ya hikmat, kebijaksanaan, tentu seluruh bangsa atau setiap masyarakat di berbagai tempat juga punya kebijaksanaannya, punya cara untuk menasihati, atau punya ya, nasihat-nasihatnya. Tetapi Amsal yang kita baca dalam pasal 1 ini, kita lebih melihatnya bahwa Amsal adalah bukan hanya sekedar nasihat, bukan hanya sekedar kata-kata bijak, tetapi ada sesuatu yang khusus, sesuatu yang teologis, sesuatu yang bermakna rohani, bahwa takut akan Tuhan adalah permulaan dari hikmat. Kita tahu itu, ya. Jadi nasihat-nasihat apapun dalam kitab Amsal ini selalu yang menjadi kata kuncinya itu bahwa takut akan Tuhan adalah awal atau permulaan dari pengetahuan, dari hikmat. Berarti nasihat-nasihat Amsal sungguh berhubungan dengan sikap perilaku umat Allah, sikap perilaku orang-orang percaya, siapapun juga mereka selaku umat Allah, khususnya ya, umat Israel dalam konteks Amsal ini, di mana mereka dinasihatkan untuk berperilaku baik, berperilaku ya, yang jujur, berperilaku hidup yang membangun kehidupan sesamanya. Dan dasarnya adalah hikmatnya seperti itu adalah jika setiap orang umat Allah ada dalam hubungan dalam Tuhan, ada dalam persekutuan atau hormatnya pada Tuhan, yang disebut juga takut akan Tuhan. Mari kita kembali melihat Amsal pasal 1 ini. Yang jika kita cermati Amsal pasal 1 ayat 8 sampai 19 ini juga merupakan nasihat agar anak-anak, khususnya juga kaum muda, dapat mendengar
dapat memperhatikan nasihat dari orang tuanya. Ayat 8, Amsal 1 ayat 8, anakku dengarkanlah didikan ayahmu. Itu kan artinya bahwa kata-kata bijak, kata-kata hikmat itu mengarahkan, mengingatkan anak-anak, mengingatkan kaum muda untuk memperhatikan, untuk melekat di dalam nasihat yang diajarkan oleh orang tuanya. Terus katanya, dan jangan membuang pengajaran ibumu. Ya, sama ya, ayah dan ibu. Hai anakku, dengarlah akan pengajaran bapamu dan jangan kau tinggalkan pesan ibumu. Ya. Memang sepintas ini, ya, sepintas nasihat ini bersifat umum, ya, umum, universal, bahwa tidak ada orang tua yang tidak mengasihi anaknya. Ya, di mana-mana itu. Tidak ada orang tua semarah-marahnya orang tua atau senakal-nakalnya anak, tentu orang tua tetap mengasihinya. Ya. Senakal-nakalnya anak, tetaplah anak, bukan anak tetangga, tetap anak-anak. Jadi ada tanggung jawab, ada panggilan kepada orang tua untuk mengajarkan anak-anak mereka. Dan Amsal 1 ini mengingatkan agar anak-anak melekatkan dirinya, berpaut, mencondongkan telinganya dan hatinya untuk mengingat apa yang dinasihatkan orang tuanya. Nah, isi dari ajaran, isi dari nasihat orang tua yang dimaksud dalam Amsal pasal 1 ayat 8 ini bukan hanya soal-soal etika umum, atau bukan hanya ajaran yang berasal dari kebiasaan, budaya, adat istiadat, tetapi lebih pada ajaran tentang takut akan Tuhan, tentang nilai-nilai hidup selaku umat Allah. Jadi ini kekhususan bagi umat Allah. Anak-anak dipanggil untuk mendengar nasihat orang tuanya. Apa isi nasihatnya? Ya tadi, mendengar firman Tuhan, mendengar apa yang menjadi pesan Tuhan bagi umat. Seperti yang tadi kita baca dalam Ulangan pasal 6. Ulangan pasal 6 tadi kan, kita sudah membacanya. Ulangan pasal 6. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini, haruslah engkau perhatikan, haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk, dan seterusnya. Bapak Ibu jemaat Tuhan, mari kita teruskan di ayat-ayat selanjutnya. Amsal 1 ayat 11 sampai 19. Di situ ada seruan, ada ajaran yang mengingatkan anak-anak atau kaum muda untuk tidak terpengaruh dengan lingkungan pergaulan yang buruk. Kita baca. Jikalau mereka berkata, marilah ikut kami, biarlah kita menghadang darah, biarlah kita mengintai orang yang tidak bersalah, dan seterusnya. Biarlah kita menelan mereka hidup-hidup seperti dunia orang mati. Maka itu kan pesan, itu kan nasihat bagi setiap orang percaya, khususnya kaum muda.
Ya, siapapun khususnya kaum muda untuk waspada terhadap ajakan orang berdosa. Ya. Maksudnya orang berdosa ini waspada terhadap orang penikmat dosa, terhadap orang yang tidak peduli Tuhan maksudnya. Ya, orang berdosa dalam konteks Amsal pasal 1 ayat 11 sampai 19 ini maksudnya ajakan dari orang-orang penikmat dosa, orang yang tidak peduli Tuhan atau agama, orang yang tidak peduli moralitas, orang yang tidak peduli dengan tatanan, aturan, norma kehidupan masyarakat di masyarakat. Dalam hidup di tengah realitas masyarakat, kita pun bisa berjumpa, kita bisa berhadapan, bahkan bisa berada di tempat area mereka. Maksudnya area siapa? Area para geng, para gerombolan, para berandal. Anak-anak kita bisa berada di tengah-tengah lingkungan seperti itu. Para gerombolan yang siap menarik, mempengaruhi, dan menjerat setiap orang yang lemah, yang labil ekonomi, yang labil percaya dirinya, yang labil imannya, mental, untuk masuk dalam perangkap para geng, para pembuat dosa atau para penikmat dosa. Itu pesan ajaran dari Amsal agar kaum muda mewaspadai itu. Kemudian ada kata menghadang darah, ya. Situ ada kata di Amsal yang kita baca, ada kata menghadang darah orang yang tidak bersalah. Ini menunjuk pada motif yang dikembangkan atau niat dari para pelaku dosa itu, penikmat dosa, ya. Mereka bisa merampok, kemudian juga bisa menganjurkan untuk membunuh dan demi mendapat keuntungan. Ya. Kan dalam bahasa sehari-hari, dalam informasi berita kriminalitas kan, ya, seringkali kita dengar itu, ya. Ya. Bagaimana ajakan-ajakan, ya, dari, ya, para pelaku kejahatan itu, ya. Motif dan juga modus, ya, dilakukan oleh mereka, dan, ya, bukan hanya mengajak untuk merampok atau untuk mencuri, tetapi juga mengajak juga untuk melukai sesamanya. Bapak Ibu jemaat Tuhan, orang-orang yang disebut dalam Amsal pasal 1 ayat 11 sampai 14 ini maksudnya adalah mereka adalah orang-orang yang melakukan kejahatan, pelaku-pelaku dosa, tindak kriminal yang sebenarnya oleh Amsal dimaknai sebagai tindakan bunuh diri. Jadi sebenarnya ajakan kepada kaum muda atau ajakan-ajakan yang mempengaruhi, ayo mari kita berbuat jahat, ayo kita ikutlah aku, enak kalau ikut aku, ya, ya. Padahal diajak merampok, diajak untuk mencuri, diajak untuk berbuat sesuatu yang tidak baik, menjadi pengedar narkoba atau apapun yang sesungguhnya oleh Amsal, oleh nasihat Amsal dimaknai sebagai tindakan bunuh diri, ya. Itu yang menjadi perhatian Amsal agar kaum muda mewaspadai. Bandingkan kita juga memahami dengan pemahaman upah dosa adalah maut. Akibat perbuatan dosa, pelanggaran atau kejahatan, bahwa setiap orang bisa terjerat hukum, baik hukum negara maupun hukum Tuhan.
Bahkan ketika para begal pelaku tindak kejahatan itu didor atau dihajar massa, ada yang dibakar sampai mati, itu pun seringkali kita sebagai masyarakat melihatnya, memaknainya sebagai berlakunya hukum tabur tuai, berlakunya konsekuensi dari perbuatan jahat yang dilakukan, terlepas dari hukum jalanan tadi. Ya, kita kan sering melihat ya, ada perampok, ada pelaku kejahatan, pembuat dosa di masyarakat, kemudian digerebek polisi, kemudian didor karena melawan, atau juga dihakimi oleh massa dan sampai mati. Itu juga yang sedikit dimaknai oleh dalam penafsiran kita di Amsal pasal 1 ini. Terus di situ ada kata dunia orang mati. Dalam bahasa Ibrani Sheol katanya. Ada kata-kata Sheol di bahasa Ibrani. Bisa juga ini menunjuk bahwa istilah ini berarti liang kubur. Ya. Pemahaman orang Israel atau orang Ibrani tentang Sheol itu adalah dunia bawah, alam bawah. Alam bawah di mana? Ya di bawah. Liang kubur. Tapi ini bukan semata-mata dimaknai sebagai soal penguburan atau soal orang yang mati dan masuk liang kubur. Karena apa bedanya dengan semua orang toh mati juga, toh mati juga. Tapi ingat, pesannya dari ayat ini adalah bagaimana keadaan seseorang ketika matinya, ini penting. Itu yang penting. Jadi dikatakan ya, dalam Amsal itu ya, para pembuat jahat, para pelaku kejahatan, para pembuat dosa ya, kemudian mereka masuk dalam kehidupan dunia orang mati. Itu kan bukan semata-mata tentang matinya secara fisik dan dikuburnya mereka, tetapi ini juga berhubungan dengan bagaimana seseorang ketika matinya ini sangat penting. Di dalam jalan Tuhan atau di luar Tuhan? Di dalam jalan Tuhan atau di luar Tuhan? Atau di dalam kejahatan? Itu. Sehingga liang kubur atau sel itu lebih dalam maknanya, bukan soal alam kuburan. Kalau alam kuburan biasa, kita pun akan mati dan dikubur. Tetapi gelaplah keadaannya, gelaplah yang dialami oleh para pelaku dosa. Dan karena itu di saat kita masih diberi waktu, kesempatan hidup di dunia ini, itulah momentum saat yang paling berharga. Gajah mati meninggalkan gading, harimau mati meninggalkan belang, tapi manusia mati meninggalkan nama. Selagi manusia hidup, itu yang lebih penting daripada ketika manusia mati. Nasihat dan doa-doa apapun, permohonan dan pengampunan, pertobatan lebih berarti, lebih bermakna di saat orang itu masih hidup. Ya. Kalau sudah mati, mau doa kita apapun, doa menaikkan doa keselamatan ya Tuhan, mau nasihat apapun, kalau orang yang kita doakan sudah mati, ya dia urusan dengan Tuhan. Justru di saat anak-anak kita atau juga manusia ada di dunia dan masih hidup, itulah yang berharga. Nasihat doa itu lebih menyentuh, mengena kepada orang yang kalau sudah masuk, ketika sudah dikubur, ya tinggal kenangannya yang kita ingat, tentang kenangan tentang kebaikannya atau tentang kenangan tentang keburukannya. Bapak Ibu jemaat Tuhan, mari kita renungkan Amsal pasal 1 ini. Menjadi tugas penting bagi kita sebagai orang Kristen, bukan hanya sekedar tahu mana yang baik dan yang buruk, tapi juga mewaspadai lingkungan dengan siapa anak-anak kita bergaul.
Karena kita tahu, kita menyadari akan pengaruh dampak dari suatu pergaulan, dari suatu lingkungan, dari suatu pertemanan. Syukur jika anak-anak kita bergaul dalam lingkaran persahabatan yang baik, yang benar dan membangun, sehingga anak kita pun bisa ada dalam semangat pengaruh yang positif. Namun jika sebaliknya, itu masalahnya. Bukankah dalam realitas hidup ada ungkapan Allah bisa karena biasa? Suatu ungkapan umum di masyarakat kita yang mengingatkan bahwa karakter seseorang atau akhlak seseorang, baik yang positif maupun yang buruk, lahir dari kebiasaan. Orang bisa atau menjadi terampil karena terbiasa. Hal yang sama juga ada pada ungkapan orang Batak, sobala do pena. Artinya kebiasaan akan membentuk karakter pribadi seseorang. Pikiran itu sangat kuat dan dapat mempengaruhi kehidupan seseorang. Ada pepatah yang mengatakan menabur dalam pikiran akan menuai tindakan, menabur dalam tindakan akan menuai kebiasaan, menabur kebiasaan akan menuai karakter, dan menuai karakter akan menuai nasib. Bayangkan Bapak Ibu, jika anak-anak kita setiap harinya disuguhi tontonan, film, sinetron, game yang tidak pantas, yang tidak senonoh, berbau kekerasan, berbau seks, gaya hidup hedonis, besar kemungkinan apa yang terpikir, yang berbekas di otaknya adalah memori, ingatan, kesan dari apa yang dilihatnya. Anak-anak kita akan menikmati menjadi hal yang biasa. Anak-anak kita akan menikmati semuanya itu dan menjadi kebiasaan, kecanduan, mengulang lagi, ketagihan. Dilarang, tak bisa dilarang. Bisa, tapi dia akan bermain kucing-kucingan, sembunyi-sembunyi, tak bisa nggak dikerasi untuk anak-anak seperti itu. Bisa, tapi pada waktunya di rumah saja hal itu terjadi. Tapi di luar rumah atau dia akan mencari kompensasi atau juga kebebasannya di luar bersama teman-temannya. Kata hikmat Amsal, jika hendak memiliki karakter akhlak yang baik dan positif, hindarilah dan pagarilah hidupmu dari pergaulan buruk, sebagaimana pesan Amsal Salomo dalam Amsal 22 ayat 24 dan 25. Semoga kita pun selaku umat Tuhan, selaku orang tua, tidak pernah bosan mengingatkan, menasihatkan, mengajarkan dan mendidik anak-anak kita untuk tetap waspada dan berada di lingkaran persekutuan orang yang takut akan Tuhan. Pastikan anak-anak kita berada di dalam lingkaran persekutuan dan Tuhan yang dapat menjadi contoh bagi anak-anaknya. Sebelum orang tua juga menasihati anak-anaknya. Karena seindah apapun ajaran dan nasihat Bapak Ibu kepada anak-anaknya, jika Bapak Ibu tidak hidup juga di dalam kebenaran ajaran itu, maka semuanya akan sia-sia. Anak-anak akan mengalami krisis keteladanan. Tidak ada panutan, contoh, role model dalam hidup dan perjuangan anak-anak. Anak-anak akan mengalami krisis kepercayaan. Ada orang tua yang menasihati anaknya, nak, janganlah kau main HP sampai larut malam, nanti matamu sakit, bisa rusak. Lalu jawab anak itu, iya mak, tapi mama juga tidak boleh main HP sambil masak, nanti masakannya gosong. Kitab Amsal tadi sudah menasihati anak-anak kaum muda agar tetap waspada terhadap lingkungan pergaulan yang buruk. Tapi di saat ini Amsal juga menasihati setiap orang yang takut akan Tuhan, juga kita semua, baik selaku orang tua dan pelayan, untuk waspada terhadap apa yang diajarkan oleh kita, untuk menjadi contoh dan teladan. Jika tidak, maka nasihat apapun akan menjadi bumerang
akan menjadi batu sandungan kita semua dalam membangun tatanan kehidupan rumah tangga, persekutuan di tengah masyarakat. Mengakhiri renungan ini, saya ingat dengan Bapak Ibu mungkin juga ada yang mengetahui kisah seorang anak bernama Ron. Ya. Ini cerita tentang keteladanan, bagaimana pentingnya juga tetap untuk menjadi teladan. Seorang anak bernama Ron suatu ketika datang ke Pak Pendeta. Ini cerita ya. Seorang anak bernama Ron, dia datang dengan tergesa-gesa sambil berlari, dia datang ke rumah Pak Pendeta. Kemudian Pak Pendeta membukakan pintu. Nah, ada apa? Ya, si Ron yang masih kecil itu, ya, langsung aja dia sampai ke Pak Pendetanya. Pak Pendeta, tolong, ya. Ada apa? Ya. Tolong doakan. Ada yang sakit. Ya. Tolong. Di rumahku ada yang sakit. Ya. Karena ya mendengar permintaan itu, ya tentu si pendeta atau Pak Pendeta itu bergegas dengan si Ron itu untuk datang ke rumahnya untuk mendoakan, karena si anak itu minta untuk agar Pak Pendeta mendoakan. Tetapi ketika datang ke rumahnya si Ron, Pak Pendeta itu menjadi sedikit kecewa, tapi nggak diperlihatkan secara vulgar kepada anak itu, atau nggak diperlihatkan kepada anak. Agak kecewa karena yang sakit itu bukan manusia, yang sakit itu kucing. Tetapi bagaimanapun sebagai pendeta dia harus mendoakan, karena juga Ron meminta untuk mendoakan. Begini doanya Pak Pendeta kepada si yang sakit itu. Hai kucing, kalau mau mati matilah, kalau hidup hiduplah. Amin. Nah, suatu ketika kucingnya sembuh. Tapi Ron mendengar bahwa Pak Pendetanya sakit di kemudian hari. Ya, di satu hari, ya, Ron mendengar Pak Pendetanya sakit. Dan si Ron meskipun anak kecil, ya, meskipun masih remaja, ya, masih usia 12 tahun, Ron juga punya hati, ya, untuk datang berkunjung ke Pak Pendeta dan mau mengucapkan terima kasih kepada Pak Pendeta karena kucingnya sudah sembuh. Tetapi pas sampai di rumah Pak Pendeta sedang sakit, dan Ron tidak lama-lama dia sampaikan ke Pak Pendeta, terima kasih ya, kucing saya sudah sembuh, dan saya mau pulang, tapi sebelum pulang saya mau berdoa untuk Bapak yang sedang sakit. Begini, ya, kata Pak Pendeta, silakan saja. Ron berdoa. Pak Pendeta, kalau mau mati matilah, kalau mau hidup hiduplah. Amin. Nah, dari cerita itu maknanya adalah anak-anak kita ini pelajar cepat menangkap apa yang dikatakan oleh orang tuanya, itulah yang didengar dan dilakukannya juga. Jadi anak-anak peka, anak-anak adalah pelajar cepat. Jadi hati-hati, waspadai. Kita semua sebagai siapapun, khususnya orang tua, pelayan, dan siapapun, ketika menasihati anak-anak, ketika mengajari anak-anak, jangan sampai nasihat kita menjadi mentah kembali dan berbalik kepada kita semua. Ya. Mazmur pasal 1 ayat 1 kita baca menutup rumah ini. Mazmur pasal 1 ayat 1. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Amin.
Gita Bakti. Gita Bakti 117. Jemaat Tuhan, mari kita berdiri untuk kita mengucapkan pengakuan iman rasuli. Dengan hati dan mulut kita berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan pada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dari darah Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan kuburkan, turun ke dalam maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan benar sana untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Duduk kembali. Bapak Ibu jemaat Tuhan, mari kita berdoa dalam doa syafaat. Terima kasih, bersyukur kami ya Tuhan, beroleh kasih karunia untuk berada dalam persekutuan, mengingat rayakan akan tuntunan hikmat nasihat firman-Mu di tengah kehidupan umat-Mu, baik dulu sejak dahulu, kini dan masa depan umat-Mu. Kami dihidupi oleh firman-Mu, kami dihidupi oleh nasihat-nasihat daripada-Mu, yang pada hari ini juga Tuhan juga bekerja melalui Amsal untuk kami juga mendengar apa yang baik, apa yang berguna, apa yang positif, apa yang membangun, apa yang benar di dalam panggilan kepada setiap orang untuk waspada terhadap lingkungan, pergaulan yang buruk, sekaligus juga mewaspadai nasihat-nasihat kepada anak-anak kami, agar kami pun selaku orang tua, pemimpin, pelayan, juga mencermati, mewaspadai juga apa yang kami ucapkan, apa yang kami sampaikan kepada anak-anak kami dalam menasihati dan mendidik anak-anak kami. Ya Tuhan, bimbinglah kami dalam penyertaan Roh Kudus Tuhan yang Maha Hadir, yang memberikan penghiburan, kekuatan, dan petunjuk jalan di tengah segala pergumulan suka duka umat-Mu, di tengah pergumulan suka duka bangsa negara, di tengah suka duka masyarakat, khususnya masyarakat bangsa Indonesia, di dalam pergumulan mengalami krisis akibat
dampak dari pandemi COVID. Kiranya Tuhan menganugerahkan juga kehadiran gereja-gereja, kehadiran setiap orang percaya untuk menghadirkan juga nasihat-nasihat yang baik, untuk menyampaikan juga pesan-pesan yang baik, pesan-pesan moral, pesan-pesan betapa pentingnya hidup dalam kebenaran dan mentaati hukum Tuhan dan juga hukum di negara ini. Bapa di surga, kami menyerahkan situasi kondisi yang dihadapi, dialami di dalam kehidupan persekutuan, kesaksian dan pelayanan gereja-gereja Tuhan di muka bumi ini, gereja jemaat Tuhan di Indonesia, gereja jemaat Tuhan di lingkup GPIB, di arah sinodal, muda dan jemaat di tempat ini, dalam mengemban misi Tuhan, dalam juga visi dan misi Tuhan yang hadir di dalam kehidupan berjemaat, visi misi damai sejahtera Tuhan di tengah kehidupan jemaat-Mu. Kiranya juga Tuhan memampukan setiap pelayan Tuhan, memampukan setiap presbiter, pengurus-pengurus pelkat, panitia-panitia atau unit misioner atau siapapun yang Tuhan hadirkan untuk menata layani di jemaat-Mu, termasuk warga jemaat yang ada juga alat di tangan-Mu. Kiranya kami beroleh kasih karunia selaku umat-Mu, selaku pelayan-pelayan-Mu, untuk tetap mengingat akan panggilan, visi dan misi Tuhan. Hadir membawa damai sejahtera, hadir membawa sukacita dan menjadi penggembira yang menyemangati kehidupan warga jemaat, menyemangati kehidupan masyarakat yang ada dalam krisis hidup mereka. Ya Bapa di surga, kami menyerahkan juga setiap kondisi dari warga jemaat Tuhan dalam kondisi mereka selaku orang tua lanjut usia, janda, duda, demikian juga mereka yang sakit di rumah maupun di rumah sakit. Apapun keadaan sakit yang dialami, demikian juga jemaat Tuhan yang berduka cita, maupun juga yang sedang dalam krisis ekonomi dampak dari pandemi COVID. Kiranya Tuhan Yesus sumber damai sejahtera, di mana damai sejahtera-Mu telah Engkau tinggalkan dan berikan kepada umat-Mu di masa lampau, maka damai sejahtera-Mu juga, kehadiran Roh Kudus juga yang kiranya menopang kami, menopang warga jemaat di dalam keluh kesah, suka duka hidup, kerja dan pelayanan mereka. Tuhan, kiranya ada dan menguatkan mereka. Ya Allah Bapa di surga, inilah doa, syukur, pengharapan kami kepadamu di dalam Yesus Kristus Tuhan yang telah mengajar kami doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat.
Tidak ada pujian, kalau tidak ada, ya terus persembahan. Jemaat, saatnya kita memberi persembahan, perpuluhan, syukur dan persembahan sukarela. Alkitab mengatakan yang terdapat dalam Mazmur 24 ayat 1. Mazmur Daud, Tuhanlah yang empunya bumi serta segala isinya, dan dunia serta yang diam di dalamnya. Tuhan memberkati saudara dan persembahan yang saudara beri. Mari kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 295, 1 dari bait 1 dan bait yang kedua sesudah persembahan. Andai ku punya banyak lidah. Bapak Ibu disilahkan berdiri. Kita berdoa bersama. Ya Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu karena kasih dan pengorbananmu mendorong kami untuk memberi persembahan sukarela ini. Kami sadar bahwa persembahan kami ini tidak sebanding dengan kurban tubuh dan darahmu yang Engkau persembahkan bagi kami dan dunia ini. Terimalah serta kuduskanlah ya Tuhan, agar berguna untuk pelayanan kasih dan keadilan demi kemuliaan nama-Mu. Amin. Bapak Ibu dipersilakan duduk kembali. Warta Jemaat Minggu tanggal 13 September 2020. Majelis Jemaat mengucapkan selamat hari Minggu kepada seluruh warga Jemaat GPIB Immanuel Landasan Ulin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Yang pertama, bagi setiap warga jemaat yang datang atau mempunyai kepentingan di gereja dan pastori, dimohon untuk memakai masker dan mencuci tangan terlebih dahulu sebagai antisipasi dan demi kebaikan bersama. Kedua, atas atestasi keluar. Atas permintaan, maka Saudara Tuti Ira Sari telah pindah ke GKE Banjarbaru dengan surat atestasi nomor 026-MJ-IM-SA-9-2020
tertanggal 3 September 2020. Tuhan Yesus memberkati di tempat yang baru. Yang ketiga, warta jemaat selengkapnya dapat dilihat di WA grup sektor masing-masing. Demikian warta pada hari ini. Atas perhatian dan partisipasinya kami ucapkan terima kasih. Kiranya segala doa dan persembahan kita berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Bapak Ibu jemaat Tuhan, pergilah, beritakanlah kabar baik Injil yang melalui hidup dan kerjamu berdasar firman Tuhan. Mari kita berdiri. Jemaat Tuhan, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.